Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 9 ilmu alamiah dasar akan mempresentasikan materi. Di kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama yaitu Haida Alfikri, yakni saya sendiri selaku MC. Yang kedua ada Muhammad Nuridayat. Yang ketiga ada Aulia Rama Rasidi. Dan yang keempat ada Salsabila Wafa Fadilah. Materi yang akan kita presentasikan hari ini yang berjudul materi teknologi kelautan. Definisi teknologi kelautan. Laut adalah salah satu tempat bergantungnya masyarakat Indonesia dalam mencari sumber mata pencarian. Masyarakat Indonesia memanfaatkan laut sebagai ladang mencari nafkah dengan bekerja sebagai nelayan. Oleh sebab itu, perlu adanya iptek yang dapat mendukung dalam sektor ini. Pemanfaatan teknologi bisa digunakan untuk pengolahan, budidaya, produksi, maupun penangkapan ikan. Selama ini penggunaan iptek untuk sumber daya kelautan khususnya perikanan masih minim. Pengertian teknologi kelautan sendiri adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki untuk menyejahterakan rakyat yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan dengan mematuhi ekologis. Teknologi yang dikembangkan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kearifan ekologi. Perkembangan teknologi penangkapan ikan. Yang pertama ada zaman prasejarah. Penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sendiri di pantai atau perairan dangkal, bahkan hanya menggunakan tangan. Yang kedua, zaman sekarang. Pada abad 20 berkembang pesat sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia. Di antaranya yang pertama, pembuatan alat tangkap ikan sudah menggunakan pabrik. Dua, penangkapan ikan dengan peralatan yang otomatis menggunakan komputer. Ketiga, menggantikan serat alami dengan serat sintesis yang lebih kuat dan lebih mudah diproduksi massal. Jenis-jenis alat tangkap ikan. Pada umumnya, alat tangkap ikan dapat dibedakan dari segi kemampuan pemodalan, jangkauan area penangkapan, dan jenis alat tangkap yang digunakan. Jumlah alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan Indonesia diperkirakan mencapai 250 jenis. 90% diantaranya merupakan alat tangkap ikan tradisional, dan sisanya dapat digolongkan sebagai alat tangkap semi modern atau modern. Secara umum, alat tangkap dapat dibedakan sebagai berikut. A. Penangkapan ikan tanpa melukai. B. Penangkapan ikan dengan alat yang melukai. C. Penangkapan dengan jalan memabukkan atau pembiusan. Jenis alat tangkap ikan yang pertama yaitu penangkapan ikan tanpa melukai. Yang pertama bisa dengan memanfaatkan alat pengunci, pemilin, wrenching gear. Alat yang digunakan untuk memilin melilit rumputan laut yang berjumlah banyak. Saat ini dioperasikan dari atas atau permukaan dengan memutarnya pada gerombolan rumputan laut, dan rumputan laut akan tersangkut atau terbelit pada alat. Untuk melepasnya menggunakan pisau. Panjang tangkal ini antara 5 hingga 6 meter. Umumnya terbuat dari batangan bambu kayu. Yang kedua, menangkap ikan dengan tangan. Dalam istilah memancing yaitu tanpa menggunakan tongkat pancing tetapi tetap menggunakan rol pancing dan senar atau biasa disebut mancing tangan. Menangkap ikan dengan tangan dapat dilakukan pada perairan dangkal seperti di sungai kecil. Pada perairan laut, mengumpulkan kerang dengan menggunakan tangan dapat dilakukan dengan cara menyelam. Kemudian, penangkapan ikan dengan alat yang melukai. Yang pertama bisa menggunakan tombak. Menangkap ikan dengan cara tombak lebih mudah daripada dengan tangan, dan cara ini sudah digunakan sejak lama oleh manusia. Ujung tombak dibuat sedemikian rupa seperti pada mata kail agar ikan yang tertangkap tidak dapat lepas dari mata tombak. Tombak yang dipakai dapat bermacam-macam bentuk, dari yang mempunyai gagang pendek hingga yang panjang, dan biasanya bercabang 3 di ujungnya, semacam trisula, atau dapat pula hanya bermata satu. Yang kedua, fish plummets. Apabila tombak hanya mampu digunakan pada perairan yang sangat dangkal, maka untuk menangkap ikan di perairan yang lebih dalam lagi menggunakan fish plummets. Metode yang digunakan sama dengan metode menombak. Bedanya, tangkai tombak diganti dengan seutas tali yang panjang disesuaikan dengan kedalaman perairan. Yang ketiga, penangkapan dengan jalan memabukkan atau pembiusan. Bisa dengan cara mekanik, dinamit, dan bom plastik. Peledakan kadang menggunakan dinamit atau bahan peledak lainnya. Cara ini dilarang karena tidak ramah lingkungan, merusak kelestarian alam, juga dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Yang kedua, cara kimiawi, potas, retonon, barbasco, sianida, atau potasium. Teknik ini dilarang dan dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang karena racun tersebut. Biasanya menggunakan barbasco
sianida atau potasium dengan tujuan membuat ikan menjadi lemas, namun baik juga yang mati. Yang keempat, penangkapan ikan dengan pancingan menggunakan umpan. Yang pertama bisa menggunakan rawai tuna atau tuna longline. Rawai tuna merupakan rangkaian sejumlah pancing yang dioperasikan sekaligus. Satu tuna longliner biasanya mengoperasikan 1.000 hingga 2.000 mata pancing untuk sekali turun. Rawai tuna umumnya dioperasikan di laut lepas atau mencapai perairan samudra. Alat tangkap ini bersifat pasif, yaitu menanti umpan dimakan oleh ikan sasaran. Yang kedua, HUHT atau pole and line. HUHT alat penangkap ikan yang menggunakan pancing bertangkai atau berjoran yang dalam pengoperasiannya menggunakan umpan hidup dan umpan palsu dengan target sasaran ikan cakalang dan tuna. Kemudian, pancing tonda atau trolling line. Pancing tonda atau trolling line adalah pancing yang diberi tali panjang dan ditarik oleh perahu atau kapal. Pancing diberi umpan ikan segar atau buatan yang karena pengaruh tarikan bergerak di dalam air sehingga merangsang ikan buas menyambarnya. Yang keempat, pancing hanyut atau drift long line. Rawai hanyut adalah alat tangkap rawai yang mengikuti arah arus air dan dioperasikan secara hanyut, biasanya untuk menangkap ikan-ikan pelagis. Metode penangkapan ikan dengan jaring. 1. Jaring penangkap ikan Cina atau Chinese fishing net digunakan di tepian secara mekanik sederhana. Jaring dengan diameter 20 meter atau lebih ditenggelamkan ke air lalu kemudian diangkat. 2. Penjaringan lampuki. Metode penangkapan ikan sederhana di Malta. Nelayan memotong ranting palem dan membentuk anyaman yang mampu mengapung di atas air seperti rakit. Rakit tersebut menjadi umpan bagi sekelompok ikan Coryphaena hippurus atau disebut lampuki dalam bahasa Malta. Setelah ikan lampuki berkumpul, jaring dilempar dan ikan ditangkap. Ikan ini bermigrasi ke kepulauan Malta di musim gugur. 3. Jaring lempar. Jaring berbentuk lingkaran dengan pemberat yang tersebar di sisi jaring. Jaring tersebut dilemparkan ke air hingga tersebar dan tenggelam di air. Ikan yang ditangkap oleh jaring lalu ditarik. Metode ini telah berkembang dan termodifikasi selama ribuan tahun. Aplikasi teknologi dalam dunia kelautan di Indonesia. 1. Sistem informasi nelayan pintar. Aplikasi berbasis Android guna membantu nelayan dan petambak garam dalam menjalankan usaha. 2. A logbook. Aplikasi pengganti formulir logbook konvensional sehingga penggunaannya mudah, cepat, dan akurat. 3. A borang. Aplikasi yang digunakan observer perikanan untuk mengisi data penangkapan ikan secara elektronik sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dalam memperoleh data penangkapan ikan secara cepat dan akurat. 4. INDESO, Infrastructure Development for Space Oceanography. Program yang didesain untuk memantau kondisi perairan Indonesia termasuk biogeokimia dan ekosistem dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam pengimplementasiannya. 5. Penggunaan Radio L-band Global Positioning System atau GPS dan lainnya. 6. Peta 3D dari karang dibuat oleh para pakar kelautan di California untuk membantu pelestarian karang. 7. The Ocean Cleanup diprakarsai dan dipimpin oleh Boyan Slat, seorang warga Belanda berusia 20 tahun. Proyek ini bertujuan untuk membersihkan bertonton plastik dari lautan. Teknologi Iptek Indaraja untuk penangkapan ikan. Terdapat beberapa jenis satelit yang mampu melakukan observasi terhadap fenomena yang terjadi di permukaan bumi termasuk di permukaan laut. Saat ini, terdapat 3 satelit yang banyak digunakan untuk keperluan identifikasi dan pemantauan fenomena oceanografi, yaitu 1. Satelit NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration milik Amerika.
Satelit NOAA ini membawa berbagai sensor dan salah satunya adalah sensor AVHRR atau Advanced Very High Resolution Radiometer. 2. Satelit Fengyun yang membawa sensor untuk mendeteksi suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil laut. 3. Satelit SEA-STAR yang membawa sensor SEA-WVS menghasilkan data konsentrasi klorofil yang berkaitan erat dengan konsentrasi plankton di laut. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan hasil pembangunan kelautan tahun pertama Repelita 6. Yang pertama, program inventarisasi dan evaluasi potensi laut. Program inventarisasi dan evaluasi potensi laut ditujukan untuk memperoleh data dasar kelautan, pembuatan peta laut nasional, penentuan jumlah cadangan potensi sumber daya alam, serta evaluasi kemampuan daya dukung lingkungan laut. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi laut memerlukan pendalaman pengetahuan tentang potensi yang terkandung di dalam dan di dasar laut. Kegiatan kelautan lanjutan dalam tahun kedua Repelita 6 antara lain meliputi survei dan pemetaan laut, eksploitasi dan eksplorasi, pelestarian fungsi lingkungan dan penataan ruang laut, serta pengembangan jaringan sistem informasi geografi kelautan. Selanjutnya, untuk mengetahui tata guna lahan wilayah pantai telah dilakukan survei di sekitar pesisir Kupang di NTT, pesisir Lombok Barat di NTB, pesisir Bali Timur di Bali, dan pesisir Madura di Jawa Timur. Untuk keperluan informasi cuaca pada tahun 1995 atau 1996 telah dilaksanakan survei terhadap variasi iklim di wilayah pantai sekitar perairan Kupang di NTT dan Lombok Barat di NTB. Sejalan dengan itu, telah disusun pula Sistem Informasi Geografi Kelautan atau SIGK yang mengintegrasikan berbagai data dasar kelautan seperti data geologi kelautan, data oseanologi, termasuk di dalamnya data daya dukung wilayah pantai sebagai alat bantu bagi perencanaan fisik tata ruang wilayah pesisir dan laut. Ada pula untuk mengetahui tingkat pencemaran laut yang berasal dari muara sungai. Dalam tahun 1995 atau 96 telah diteliti kualitas air muara Sungai Siak, Riau, ditinjau dari kadar pestisida, nitrit, minyak, dan oksigen terlarut serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman bakau. Khusus untuk pencemaran dari senyawa nitrogen dari muara sungai telah diteliti pengaruhnya di perairan Ujung Kulon dan Teluk Jakarta. Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan pelabuhan laut dan pantai wisata pada tahun 1995 atau 96 telah diidentifikasi beban pencemaran di pelabuhan Tanjung Priuk dan Pantai Kuta. Selain itu, telah dirumuskan konsep pengelolaan dan pengendalian pencemaran di lingkungan pelabuhan laut, pantai wisata, serta pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Yang kedua, program pemanfaatan sumber daya kelautan. Program pemanfaatan sumber daya kelautan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam mendayagunakan dan memanfaatkan potensi kekayaan laut Nusantara. Untuk itu, dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan organisasi kelautan, peningkatan kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek kelautan, dan pengembangan sumber daya manusia kelautan. Dalam rangka peningkatan kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek kelautan, telah dilakukan berbagai upaya untuk mendayagunakan potensi kelautan, khususnya mengetahui manfaat dari potensi biota laut. Antara lain dilaksanakan penelitian teknik budidaya makroalge, teknik reproduksi dan pemeliharaan anakan kimia, serta siklus teripang secara alamiah. Selain itu, telah diteliti kisaran baku, kelimpahan, komposisi, dan sebaran plankton di perairan Pulau Bali dan Kepulauan Riau. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.